Saatnya Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Karena mungkin orang mencari Tuhan, tapi Tuhan membiarkan dia stres dan dia gila. Itu mustahil. Ya, kecuali Tuhan tidak maha tahu, dan Tuhan tidak maha rahman, tidak maha rahim. Kecuali begitu. Jadi ada orang yang mencari dia, tapi karena dia tidak tahu kalau dicari, gitu, maka dia nggak ngerti kalau orang itu sampai stres, sampai gila. Tapi kalau memang dia Tuhan, pasti tahu kalau ada orang mencari Tuhan. Nggak mungkin, itu mustahil ada orang mencari Tuhan sebegitu seriusnya sampai dia stres. Itu mustahil. Itu berarti Tuhan gimana nih? Tuhan nggak konsisten dengan perintahnya, karena perintahnya itu fahami aku, yakini aku, taati aku, gitu kan? Aku akan jamin masa depanmu, aku akan jamin kebahagiaanmu, aku akan jamin kesuksesan hidupmu. Loh, kok ada orang mencari? Kok dibiarkan sampai stres, sampai gila? Ah, itu tidak mungkin. Nah, ada kemungkinan kedua, kita mungkin memahami bahwa dia itu pencari Tuhan, gitu kan? Padahal bisa jadi orangnya itu tidak. Dia punya misi tertentu, dia mempunyai obsesi tertentu, sampai dia stres. Nah, kita tahunya dia mencari Tuhan. Kalau dia benar-benar mencari Tuhan, itu mustahil. Siapapun pencari Tuhan, pasti dia akan disupport oleh Tuhan, pasti akan dibantu oleh Tuhan, pasti akan ditarik oleh Tuhan. Tidak mungkin orang mencari Tuhan, tapi dia jatuh sengsara seperti itu mustahil, Mas. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Tuhan bodoh, Tuhan nggak ngerti kalau ada pecintanya seperti itu, sehingga dia dibiarkan sampai sengsara. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, dia itu tidak mencari Tuhan. Nggak tahu dia punya obsesi apa, mungkin kita taunya, mungkin dia bilang sama kita kalau dia itu mencari Tuhan. Ya kan? Nah, logikanya bahwa kalau Tuhan itu maha tahu, maha pengasih, maha penyayang, dan memerintahkan makhluknya untuk makrifat kepadanya, agar mengenal dia, agar mentaati dia, dan menjamin masa depan suksesnya, itu kontradiktif dengan kisah itu. Oh, ada orang pencari Tuhan sampai dia stres dan gila. Tidak, saya 100% menjawabnya tidak. Orang yang betul-betul mencari Tuhan dengan benar, ya, bukan hanya sekedar sebagai bukan hanya sekedar sebagai kedok, bukan hanya sekedar sebagai topeng, bukan sekedar sebagai sebuah kompensasi atau apa. Tapi intinya itu bukan mencari Tuhan kalau dia sampai stres, sampai gila itu. Ya, sebodoh apapun orang, senekat apapun orang, kalau benar dia mencari Tuhan, pasti dia dibimbing oleh Tuhan. Itu pasti, sudah tidak mungkin tidak. Gitu. Ya, kalau kemungkinannya Tuhan bodoh, nggak mungkin, toh. Kalau kemungkinannya Tuhan membiarkan orang yang mencari dibiarkan sengsara, itu tidak mungkin. Itu menyalahi seluruh nilai-nilai tauhid. Kecuali kalau kita tidak menggunakan tauhid, ya. Jadi kalau dalam perspektif tauhid, itu mustahil. Pencari Tuhan, tapi kemudian dia berakhir sengsara. Tidak mungkin, itu mustahil. Nah, jadi kemungkinannya hanya satu. Dia tidak mencari Tuhan, tapi kita anggap mencari Tuhan, atau dia itu memang tidak mencari Tuhan. Bisa saja kan dia bilang mencari Tuhan, tapi sebetulnya dia sedang punya obsesi tertentu misalnya. Kalau dia benar mencari Tuhan,
maka tidak mungkin Tuhan membiarkan dia sengsara. Ya, itu jawaban saya 100% mantap. Seperti begini, kalau orang itu berpegang teguh kepada kebenaran, tapi dia tidak sukses di masa depannya, itu mustahil. Itu berarti Tuhan bohong, Rasul-Rasul bohong, agama gombal, gitu kan? Semua kalau orang komitmen terhadap kebenaran, tapi tidak terjamin dengan masa depan, kebahagiaan, kesuksesan, lalu buat apa ajaran agama? Lalu buat apa Rasul-Rasul? Lalu buat apa utusan-utusan itu? Lalu buat apa kitab suci? Ya, jadi kalau sampai orang jangan terlalu berpegang teguh kepada kebenaran. Kita nggak bisa hidup dengan begitu, kita nggak bisa sukses. Kalau kebenaran tidak menjamin masa depan, berarti Tuhan bohong, Rasul-Rasul bohong, agama bohong, kitab suci bohong. Dan itu mustahil. Itu juga jawaban saya 100% mantap. Ya, sehingga kalau mukadimah itu kan sekarang ditambahi yang terakhir bahwa hanya kebenaran yang bisa mengkoneksikan kita kepada faktor X ilahiyah, dan faktor X ilahiyah itu lebih bisa kita andalkan ketimbang mengandalkan diri kita sendiri, ketimbang mengandalkan keahlian, kepiawaian kita sendiri. Ya, karena kita sudah membuktikan bahwa kita ini tidak handal. Sangat tidak handal, jadi jangan pernah mengandalkan diri. Kenapa? Besok yang terjadi apa aja nggak ngerti. Tapi kalau faktor X ilahiyah yang bisa menarik kita, yang menuntun kita, yang bisa mengangkat kita ke masa depan yang kita tidak tahu. Dan disitulah ada jaminan ketuhanan. Faktor X ilahiyah. Dan hanya bisa dikonek itu dengan kebenaran. Jadi kalau ya mungkin kalau di masyarakat mungkin begitu ya, orang jujur ajur misalnya gitu kan. Ya begitulah, kalau alat ukur kita bukan tauhid, alat ukur kita adalah kesuksesan materi. Ya sih, ya orang koruptor itu sukses toh materinya, kaya istilahnya begitu kan. Nah ya kalau ukurannya materi ya tapi memang bisa orang kaya dari jalan yang tidak benar dia bisa tentram hidupnya. Ini ada hukumnya ini, dan saya memahami hukum ini sama sebagaimana hukum pasti, bahwa hanya kebenaran yang bisa membawa tentram. Tidak ada selain kebenaran yang bisa membawa ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, keindahan, kepribadian. Senang mungkin ya, puas mungkin ya, nikmat ya mungkin. Tidak harus dengan kebenaran. Ya, selingkuh juga bisa nikmat, selingkuh juga bisa senang. Toh, menyakiti orang itu bisa senang loh ya, bukan tentram, bukan bahagia lah ya. Bahagia, tentram itu spiritual. Senang, nah itu nanti macam-macam. Jadi yang bisa menjamin kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan itu hanya kebenaran. Nah seperti itulah kira-kira. Jadi orang yang mencari Tuhan itu benar. Dimanapun fasenya dia, entah dia orang yang sudah beragama atau belum beragama secara identitas, tapi mencari Tuhan itu benar. Dan orang yang benar tidak mungkin kemudian endingnya sengsara seperti ceritanya Mas Cakra. Makanya saya pertanyakan Mas Cakra, kalau tadi di awal kalimat mengatakan kebanyakan, no, saya tolak, pasti tidak. Kemudian di kalimat berikutnya beberapa orang, itu pun saya pertanyakan, beberapa orang itu penjenengan tahu sendiri atau hanya katanya, hanya dengar-dengar. Sebagaimana yang saya alami, banyak cerita-cerita, jangan terlalu serius lah mempelajari agama, jangan terlalu serius lah mempelajari tauhid, apalagi begini, jangan mempelajari tauhid dengan filsafat, nanti bisa gila kamu. Aduh, tapi itu nggak pernah terbukti. Nah, saya punya bukti rasional gitu, saya punya bukti logis, saya punya bukti yang nalar bahwa Allah itu maha tahu, maha pengasih, maha penyayang, menyuruh kita agar makrifat kepadanya, menyuruh kita setelah kita makrifat kepadanya kita bisa taat, dan dengan itu kita dijamin masa depan baik duniawi maupun ukhrawi. Nah tiba-tiba ada orang yang mencari Tuhan tapi dia sampai endingnya itu stres dan gila dibiarkan sama Tuhan. Itu tidak logis, itu tidak rasional, itu tidak nalar, gitu kan? Meskipun sering kita dengar tapi hanya katanya. Ya.